diambil nama sesuai kebutuhan. Jadi Asmaul Husna dia sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi misalnya bagi orang yang sakit, itu bisa mengambil nama yang Maha Penyembuh. Ya. Jadi itu saja yang dibaca 100 kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu majelis ta'lim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita membaca dua hal yang istimewa. Yang pertama adalah pembacaan surah Yasin sekaligus doa. Kemudian yang kedua adalah pembacaan Asmaul Husna. Dua hal ini istimewa. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Sedangkan Asmaul Husna adalah Ismul A'zam. Jadi nama-nama Allah sebenarnya itu istimewa. Mudah-mudahan kita bisa hafal dua hal ini. Kau lima oleh Asmaul Husna, alhamdulillah. Dan juga surah Yasin. Tapi kalau tidak bisa hafal surah Yasin, paling tidak Asmaul Husna dihafal. Ya. Kalau tidak bisa hafal, diamalkan. Istilahnya yali wirid. Caranya itu cukup dibaca sekali dalam 24 jam. Kesabaran lawan waktu ke waktu tak baca. Cuman kalau tidak bisa semuanya, diambil nama sesuai kebutuhan. Jadi Asmaul Husna dia sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi misalnya bagi orang yang sakit, itu bisa mengambil nama yang Maha Penyembuh. Ya. Jadi itu saja yang dibaca 100 kali. Kemudian minta kepada Allah dengan berkah asma itu kita disembuhkan dari penyakit. Nah, kalau rezeki yang susah kita pakai ya Fatahu ya Razak. Itu aja yang dibaca 100. Kemudian kita berdoa setelahnya. Jadi itu namun telah maka setiap itu ucapan. Jadi diambil nama-nama itu yang sesuai kebutuhan kita yang mendesak. Nah, kemudian misalnya untuk anak-anak kita yang sekolah itu bisa dipakai ya Mubadi'u ya Khaliq. Ya, itu dibaca 100 kali setiap malam supaya dikuatkan, diberikan kekuatan ilmu dan juga dibukakan pintu ilmu. Itu ya Mubadi'u ya Khaliq. Jadi banyak nama-nama itu dari kita bisa pilih. Ya. Kalau misalnya kita mau dikasih kelembutan, baca ya Latif. Tapi kalau mau dikasih rezeki, dikasih tambah ya Latifu. Itu beda Bu ya. Jadi aku makan kami ya Latif, ya Latif, ya Latif itu diberi kelembutan. Tapi aku makan ya Latifu itu dibaca 129 kali. Itu bukan untuk kelembutan hati saja, tapi juga diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu. Tapi dipakaikan fa ujungnya, itu dibaca ya Latifu, itu dikasih terus. Terus dibaca. Dena atau makan ya Latif, tapi dikasih fa itu. Jadi ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Nah, itu 129 kali. Kenapa 129? Kenapa tidak 100? Nah, itu karena masuk dalam ilmu hikmah adadi namanya. Ilmu hikmah adadi itu adalah huruf itu dinilai sesuai dengan jumlahnya. Makanya namanya ada di sugra, ada di kubra. Kalau sugra itu kecil. Jadi 1 dikali 10. Misalnya alif. Alif itu kan 1, berarti 10. Kalau ba itu 2. Kalau dikali ba berarti 20. Jadi begitu.
Jadi ya latifu ini ketika dikumpul, itu ada di seberangnya, kecilnya adalah 129. Nah, dari huruf itu. Jadi makanya dari situ sehingga kenapa ada hitungan 129. Itu sesuai dengan jumlahnya. Jadi itu kalau hikmah. Jadi biasa tuh ketemu kenapa ada 100 sekian, kenapa ada 77, kenapa ada begini, itu karena hitungan, ada hitungannya. Kemudian itu untuk Asmaul Husna. Kalau Yasin kan kita hampir setiap waktu kita baca, ya. Jadi surah Yasin, tapi sebenarnya ia itu orangnya syafaat. Jadi syafaatnya Al-Quran itu tidak sama dengan syafaat yang lain. Ia itu orangnya patut pewai, dia natama tayo neraka, najagai ini supaya dia natama tayo neraka. Jadi Al-Quran itu adalah benteng. Pada kupilala kubur, najagai ini supaya kita tidak kena azab kubur. Iya kalau syafaat yang lain, aku pinara karena pernah selamatkan. Jadi itu nanti tak melalui suta meranaka malai umat nanti lo surga. Jadi kata mau di neraka tuh, ngapa ya? Iya kok orangnya membentengi supaya tidak masuk. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Jadi syafaat yang istimewa itu sebenarnya syafaat Al-Quran. Makanya terusahakan itu membaca Al-Quran tilawi syafaatnya. Jadi ada yang dibaca bawah. Walaupun sebenarnya kita sudah baca tapi minta syafaatnya. Pemilah kepada Allah Ta'ala supaya ayat yang kita baca itu menjadi syafaat. Bukan hanya di dunia. Uqbal kubur dalam sakaratul maut. Kemudian di alam kubur. Kemudian nanti di mahsyar. Jadi tilawi. Jadi jadikan karena Al-Quran itu sebenarnya itu menjadi penolong. Jadi setiap ayat-ayat itu bisa menjadi penolong. Nah, makanya namun itu deh nih. Namun cuma kalau dari itu dibaca mana. Angkat surah dia sekarang itu dibaca. Iya, ada yang misalnya kalau itu ya ina pena, itu ya alam nasrah, itu ya waduha, kan ada begitu. Surah-surah yang kita senangi itu sebenarnya menjadi syafaat kelak. Makanya kata sahabat Nabi tak sering saya sampaikan itu menjadi imam sering membaca surah Al-Ikhlas. Tuh dia menolak pemukul. Kenapa? Karena memang senang. Jadi karena cintanya kepada surah Al-Ikhlas, Nabi mengatakan nanti dia akan masuk surga bersama surah Al-Ikhlas. Jadi situ mana tanya aku lalu bawa semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau alam nasara atau kita baca itu akan menjadi syafaat. Jadi bukan surah Al-Ikhlas saja. Walaupun memang kalau bicara keistimewaan, dia agak cautan dari pahala anak kau dibaca surah Al-Ikhlas dari semua surah. Dia cautan dari sebab satu surah itu setara dengan seperti Al-Quran. Yeah. Tapi itu orangnya yang kemana nongkrong lo? Ada semua. Jadi kita ada surah Al-Ikhlas. Masing-masing ada manfaatnya surahnya. Misalnya kalau kita kurang diberikan ketenangan, surah Ar-Rahman, tapi turunannya Ar-Rahman itu surah Al-Kautsar. Jadi itu kalau di hikmah, ya kau nggak tahu tuh dimaksud seperti Nadina suruh baca Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, supaya diberikan ketenangan. Tapi ya kalau dia dulu baca Ar-Rahman, ambil yang pendek itu adalah surah Al-Kautsar. Itu juga untuk ketenangan. Nah, itu sama kira. Jadi sebenarnya kau masang pajang ibu, masang pajang sunnah bacaan-bacaan surah itu setelah bacaan Fatihah itu besar pengaruhnya dalam kehidupan. Iya kau dari maka dia kau tahu sama aku tuh lima buang. Terus begitu. Kayak keseimbangan, kayak linglung. Sebenarnya ada ayat di dalam Al-Quran itu untuk menguatkan itu. Jadi itu macam Pak Dongeng. Ada ayat itu yang kita baca supaya diberikan kekuatan. Apa? Coba ibu baca, bapak ibu baca. Ketika bacaan surah itu 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Amanah Rasul. Karena sebenarnya keseimbangan tubuh itu juga termasuk gangguan jin. Makanya dia seorang maru'yah. Tidak usah maru'yah. Cukup baca 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Itu besar pengaruhnya itu. Jadi itu kok ayat-ayat anak orangnya. Makanya ada ulama itu yang memang sengaja. Makanya kan ada yang pasangkan itu. Imam-imam diolo itu. Itu makoto-koto itu dia nano. Yang imam-imam tidak sama kalau menghafal Al-Quran memang enak. Kalau dia kasih jalan saja hafalannya. Tapi imam-imam kampung dulu itu kan, pemasang pejang subuhi, wasamsi waduhaha dengan waduha. Kemudian nanti kalau dia misalnya sholat maghrib, kuya yual kafirun sibakulallahu. Pemasang pejang isai, nalani alam tarakaipa dengan lilafi Quraisyin. Biasa juga tak batiada nalah, kan gitu. Jadi itu iman dulu kan, iman dulu makoro. Sebenarnya itu memang ada kaitannya dengan hadis bahwa siapa membaca surah ini di waktu malam, maka dia tidak akan kena sihir. Jadi nalatui pelindung. Sebenarnya begitu. Jadi ayat-ayat Quran itu luar biasa. Si kanjana kau yulai baca mana nih kak? Tapi kan tidak semua bisa. Makanya ambillah surah-surah pilihan.
Iya. Itu yang kita jadikan sebagai wirid. Untuk wirid itu fungsinya nanti menjadi warid. Biasanya warid manfaat dari wirid. Nah, ya kui baca nih nang kegunaan lolongan, angka barakana maka dari warid asalnya. Iya, itu tapi diamalkan terus menerus. Amalkan lima terus. Tapi saya sering sampaikan begini. Ya kung keamalan tak amalkan dia agak perubahan. Dan ni 50 zaman dia pada perubahan. Tinggalkan itu, ganti. Ganti dengan amalan yang lain. Itu tidak pasti dengan kita. Makanya itu Nabi Tekong ke sahabat Makutana, maka ajarkan kami doa ya Rasulullah untuk kemudahan rezeki. Nabi itu memberikan doa berbagai macam. Kadang datang ini dikasih doa yang lain. Kadang datang lagi yang lain dikasih lagi doa yang lain. Karena ada doa yang pas untuk kita. Jadi tidak selamanya doa itu cocok. Maka dia ku ya ubace ya mi upake. Jadi tidak usah kau kata maka dia upake jadi ada tetap pengaruh kau makan jamu ya naruh tak pakai itu terus jadi dipakai. Itulah kata ulama, namoce ndek itu komandan dongamu sebenarnya itu kan hadis. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah wa inqallah walaupun hanya sedikit. Itu kuncinya sebenarnya. Tapi tasakfa ya yang bisa memang diamalkan terus menerus. Cuman ada memang ibadah, istilahnya angka pakai siwing, itu memang mestinya tidak ditinggalkan. Itu diibaci materu. Karena itu menjadi senjata. Ya, termasuk tadi 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah itu memang senjata untuk kita. Ya Pak itu Nabi tak ya hadiah. Mereka itu hadiah Nabi tak. Banyak hadiah itu yang dikasih oleh Allah. Termasuk Suratul Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Itu hadiah. Jadi itu Nabi tak ya ingin khususnya ke situ. Jadi makanya, tapi biasa kan dibaca tapi dan terpengaruh kan? Apa angka tu jaminan maka nigi baca 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah, maka dia tidak akan diganggu jin. Tapi biasa tidak baca itu tak ganggu muka. Kan gitu. Maka lah gitu 5 baca yasin, baca ayat kursi matoka, nah tulis ganggu matoka. Kan begitu. Begini, Bu. Jin itu 3 macam gangguannya, talun rupa. Angkat tama maka laki ini kerasukan. Ya tu Pak bicara lagi maka ada tama-tama. Ya itu tak tama-tamange, magampang iburai. Magampang kau tahu tama-tamange iburai itu. Nah sama jing ilalam memang jing Nah tamai wi okira lo takalena. Kalau itu cukup dibacakan 5 ayat terakhir Quran Surah Taubah. Kau tahu teman-teman? Iya nak tamamo jingin nama nana ayat tuh tahu malasai taki warabani wae. Ambilkan air kemudian bacakan 5 ayat terakhir Quran Surah Taubah. Ditiupkan ke air napai pinungan kemudian diteteskan ke 2 matanya. Ini loh Pak Burana. Insya Allah kalau air itu masuk jin itu akan keluar. Karena kapan tidak keluar dia akan terbakar. Itu barakahnya itu 5 ayat terakhir Quran Surah Taubah. Tapi kalau jin itu masuk, ya kau dia tamat. Kan gitu. Kan jin tidak masuk ke dalam tubuh. Tapi orang itu tidak terganggu. Kadang ngeradasan nih, kadang itu kan susah. Baca ya kursi, kan dia tamat jinnya. Gitu. Jin itu kan berkeliaran di situ. Dia namanya made pokoknya angka paru ya, made jolok, ya kau made paru ya kesir lewat. Ini tidak lagi makan ya kuih pura kairu ya banyak masa kita tidak ada di sini lewat sih. Nah kan memang jin tidak masuk. Nah itu yang berat ya begitu. Karena dia gangguannya tidak masuk. Maka yang biasanya begitu diajarkan para ulama itu rumah. Boleh dijaga, dibentengi. Makanya setiap tutup jendela, tutup pintu itu membaca asma Allah. Supaya dia tamu ke boleh. Cuma di masa ya Pak, si kamar laki jinnya Pak, dari aku WC kamar mau kan. Itu jadi masalah juga itu. Iya. Karena jin kan tinggal di WC. Nah, ketika dia di dalam kamar, pasti kan bolak-balik situ. Iya. Terutama WC lari masuk ke kamar itu, kan malu di sini memang deh. Kan itu, makanya itu kan kita harus baca doa di situ. Jadi Pak Kanjaki ini Bapak Dongeta. Nah, saya dapat ilmu itu dari Guru Tak. Dan itu dipakai dari dulu. Saya sering pakai, Bu. Itu Khalifah Umar. Paling bagus itu kalau diganggu. Nggak usah baca doa apa-apa. Cukup tulis namanya Umar di badan. Di pertama kami Pak Jalur kok pada anak kayoki asana Khalifah Umar kok tak kali. Umar bin Al-Khattab. Insya Allah tidak akan diganggu itu sampai pagi. Tapi bukan bahasa Indonesia ya, tulis Arab. Dan ini tulisan ada Umar. Tidak. Itu karamahnya Umar itu luar biasa. Sampai saat ini ketika namanya itu ditulis di badan, dia ngeganggu jin itu. Jin itu tidak berani. Saya biasa diganggu. Saya masih biasa diganggu jin itu ketika sudah baca ini. Masih kadang ada gangguan. Itu karena kadang tempat. Biasa kalau di hotel, di mana, kalian. Jadi saya kadang itu kalau merasa terganggu.
Saya tuh langsung tulis itu. Jadi dibasahi saja jari telunjuk. Itu biar di badan tidak menyentuh badan. Namun kami ada pakaian, ada apa itu ditulis. Itu dari pusar. U'aim Mimra. Jadi Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu itu. Ya. Itu obat yang sama aja kong karena anak tari tangan bani, karena tangan dari motor tari tangan bani, itu kibawan nih. Tulis saja itu pakai jari telunjuk di badannya. Itu anak bayi itu. Insya Allah tidak diganggu itu. Itu sampai pagi itu tidak diganggu. Itu karamahnya Umar itu. Memang tahu Umar, ya napura no lalangnya dia berani jingin mulai. Itu saking takutnya itu. Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah lewat di satu jalan, jin itu tidak berani lewat situ. Bahkan kalau kayak Umar mau lewat lalu lese itu jingin. Ono di tahun setan, ono di tahun jingin. Itu Khalifah Umar belum baca apa-apa, saking ditakutinya itu. Sampai sekarang namanya itu dipakai. Bahkan untuk jin itu takut ketika ditulis di badan. Ya. Jadi itu penting saya sampaikan itu dalam ilmu-ilmu para ulama itu mengajarkan. Karena tidak semua orang baca ayat kursi itu bisa tembus. Kita baca ayat kursi deh. Pada mi kong ka bangku nakatani na tahu madodo mi makatani bangku kaya mau matar bangku dito ditahu ko. Itu gitu. Tapi namo tarasulu mi nakatani ko to magala gitu toki sama aja dengan baca itu tadi. Kalau memang orang bagus imannya, nah mau mata usah nih tahu tahu setannya. Karena memang iman tapi ko tahu sigar garu mi setannya pakai setan sianggo taki dari tahu itu membaca kan gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan itu penting. Penting wirid itu jadi sebagai senjata. Nah sebab ya kuyamal kami taruh itu nanti melekat. Itu fungsinya. Kemudian, ini kan sebenarnya persiapan menghadapi tahun baru Islam juga, Bu. Jadi ini kan Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Karena Jumat yang akan datang itu sudah masuk 1 Muharram. Kalau di kalender saya lihat. Jadi diusahakan amalan. Salah satu yang disebutkan dalam kitab Hasinah itu berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah dan berpuasa pada awal bulan Muharram. Jadi ya puasa ni capak na ulah Zulhijjah, ya pasati pamulana ulah Muharram. Jadi nanti akhir Zulhijjah kan hari Kamis. Ya puasa Kamis iki, puasa akhir bulan akhir tahun itu, kemudian puasa juga awal bulan Muharram. Di Hasinatul Asrar itu disebutkan itu pahalanya setara dengan berpuasa 50 tahun lamanya. Nah, itu puasa sunnah yang dianjurkan. Tapi ada ulama yang tidak mempatok pahalanya bahwa sekian. Itu dalam fadilah ada yang mengatakan cukup puasa di bulan bulan-bulan haram itu dari sunnah kami berpuasa. Sitonganna ku Muharram Ibu. Kan nanti itu walayalin asar yang disebut itu kan walayalin asar yang pertama 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua 10 pertama bulan Muharram, makanya disebut Asyura kalau di Muharram. 10 terakhir bulan Ramadan. Itu yang 10 malam yang istimewa itu disebutkan. Jadi yang pertama yang 10 malam istimewa itu 1 sampai 10 Zulhijjah. Makanya nanti di situ kan kemarin kan ada puasa Arafah yang kemudian menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau nanti ini puasa Asyura itu menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu. Jadi ya puasa ke 10 Muharram ya dan pengi dosa si tahu lah. Jadi 1 tahun yang lalu itu artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang belum diampuni oleh Allah itu dimaafkan. Jadi situ mana itu puasa Muharram Ibu? Puasa tobat. Hakikatnya. Nah, sebab fungsinya itu masuk dosa. Sebenarnya kan ngukur pas sholat lu. Nomor si di mak puasa, nomor 2 mak pandai. Makanya di 10 Muharram itu biasa mak pecah tahu kan gitu. Nah, sebab angka ada seorang, walaupun nanti diperdebatkan, tapi ini masuk di fadilah amat. Angka maka dan nigi mak pandai ke 10 Muharram itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah. Jadi pada kui pandremana di sini na umat salangnya pamula na tu capana. Makanya na tu sampai tempat tadi Allah na suruh ki mapeca sama cedek modalana. Mai kana lawi. Apa iya ko maka da mapanreki, mai kata de nulai karena kemampuannya. Ya pokok makan 5 peca, masa dia dan mereka kosong dan tadi tak 50 sabu dia na capur ko 5 tahun. Apa kaluku mina bola cala si babar si gaca kan. Mandre si teman datangnya tu bawa maka deh beli bola mesti ada deh keluarga tak. Makanya mapeca sebenarnya untuk anak-anak kita. Cuma makanya jadi kui pandai tahu sama anak-anak itu sedekah ke keluarga. Kemudian memang juga disunahkan menambah uang belanja. Betul mana laki tetap udang. Kalau tambah-tambah cedek pasti dah kamu. Karena ada anunya itu bahwa siapa yang menambah, memudahkan di situ belanja kepada keluarganya, maka Allah mudahkan rezekinya selama 1 tahun. Iya. Jadi kapalan kali ngibani lah kita. Cara maka kali ya. Itu kuncinya.
Kemudian sebenarnya itu kan hari keselamatan. Magir Muharram ya, Asyura itu disebut karena hari keselamatan. Karena megalada Nabi ukuru ipas salama. Ukumitiro batiro di pasalama, termasuk Nabi Musa dari kejaran Firaun, Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Ibrahim keluar dari pembakaran, Nabi Nuh. Itu semua, hampir semua Nabi di situ mengalami peristiwa yang baik. Istilahnya ipas salama di 10 Muharram. Jadi sitongannya itu angka mimato aso, angka waktu Allah istimewakan. Jadi tapi tidak mengatakan jelek yang lain, tidak. Angkanya makanya ya Rasul. Tapi yang lain itu jangan katakan jelek. Cuma mega dia pemakaran kesomakannya berarti majaya. Itu sebenarnya tidak. Jadi ada hari yang istimewa. Angka mana tuh Bu? Orang yang istimewa ada. Nabi yang istimewa ada. Kan begitu. Hari yang istimewa itu hari Jumat. Bulan yang istimewa 4 bulan haram. Kan begitu. Ayat yang istimewa ada. Surah yang istimewa ada. Tempat yang istimewa ada. Namo manimaga kan nama sige okolino. Tapi dia nulis pada ya pala na kokoki Masjidil Haram masang pajak. Masjid Nabawi. Namo maga lo nama sige. Namo arak bangun nyoko tetap ini. Karena lokasinya memang. Istilahnya tempat itu yang diistimewakan. Jadi kami matutu agak istimewakan Allah Ta'ala. Iya, tidak sama dengan yang lainnya. Pada media kok kamput tak. Masempayang yuk kok boleh. Tetap ada pada kopi masjid. Di masjid pun itu ada tempat-tempat yang diistimewakan. Saf pertama bagi laki-laki, kemudian ashabul yamin sebelah kanan. Itu kan semua ada hal-hal yang diistimewakan oleh Allah. Jadi ada tuh sampai tuh pada tema. Bila waktu sikit. Sering juga dulu saya ceramakan itu. Maka angkat tuat-tuat tuh memang. Isuruh memang haji. Pada yang mau rina asara latu mengaribi. Asikir ini masih mengaji. Aja nata sempajang. Karena dilarang memang sholat. Makanya dia itu gak sempajang yang mau rina asara latu mengaribi. Karena memang di situ waktunya zikir dan baca Quran. Imun rina subuh latu waktu suruh. Dia itu gak kutu sempajang. Angaji itu di bawah ngukurota sikir. Makanya disebut sikir pagi dan petang. Kan begitu. Jadi magi nak ada sikir, magi nak ada sholat. Padahal ibadah kan di situ semua bisa dilakukan. Tapi kenapa ada larangan? Jadi dia itu nak sempaja tekor, isuruh itu memang sikir, isuruh mengaji. Pure matu mas sempaja subuh, aja tak sempaja. Asikir ini, angaji nih. Dia kumiki mengaji koro. Tapi kumatu pas selesai mengaribi, ya sempaja sunat nih. Kan begitu. Jadi sempaja silat tu isah. Jadi ada waktu-waktu memang itu yang ditetapkan. Dan pasangan ibadah yang ditetapkan juga. Tapi tidak selamanya maka dari itu cocok menjadi ukuran mutlak maka kecuali yang larangan tadi memang tidak boleh sholat. Makanya ini ada saya dapat di kitab kemarin itu yang mengatakan sallu qablal maghribi 3 kali diulang Rasulullah baru mengatakan liman syah. Angka penjelasan untuk kita makanya sallu qablal maghribi itu bukan sholat sunat maghrib. Tapi sholat sunat yang dilakukan ketika belum masuk waktu maghrib kemudian kita masuk ke dalam masjid. Kak biasa dari penabata itu tamu masjid. Maka kau makiro tu masam paja sunat itu masjid atau be? Apa ya kau mantap Syafi'i tidak boleh. Ya kau tahu masih gini, nah dia kenapa mengeribi? Terus tudang diharamkan, dia dilarang memang. Bayangkan Imam Syafi'i, namun tu sampai jatuh mati, nah toroto maka dia kui monri nasarai, asam pejang tomate na jolo, napa masa pejang nasarai? Apa dia kagak sampai pejang monri nasarai? Hadis yang saya dapat itu Pak, sallu qablal maghribi itu bukan sholat sunnah maghrib, tapi sholat sunnah yang dilakukan di saat masuk ke dalam masjid sebelum asar maghrib. Nah, kata nunulan Nabi, kenapa makanya di mansya'a? Maka alasannya saya baca ke bawah, alasannya begini. Maka ia kona masuk Nabi sampai sunnah maghribi itu sudah keliru karena sudah ada hadisnya. Likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tungkak-tungkak kalau menganak bangnya si Makkah angkat tuh sampai ada 2 rakaat. Jadi setiap azan itu sudah azan pasti ada sholat sunat. Kalau menganak bangnya kamae, yorona loro pasti angkat, yorona sana angkat toh. Yorona maghribi angkat toh, yorona isya angkat toh, yorona subuh jadi aku pura mata gue, tetap sampai sunat aku tuh. Semua sholat fardu itu pasti ada sholat sunnahnya di situ. Makanya yang dimaksud itu qablal maghribi adalah sholat sunnah ketika masuk ke masjid sebelum asar maghrib. Maka dapat dimaksud punya sunnah itu satu pendapat itu. Pak Angka tuh tahu Pak. Biasa kapan ini kau tahu masih kalau dia pernah baca itu masa pajak di masa punya sunnah itu masjid. Kau minta Syafi'i itu larang. Enggak boleh itu. Langsung bani itu dah. Dibaca bani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akad alun apa itu dah. Kalau itu yang dipakai, tapi kalau itu tadi yang mengatakan boleh sholat, kan makia. Ya kok kui hadis Abu Hurairah 5 waktu dia nama diberi masa pajak. Nah pemalian ini Nabi diberi masa pajak. Nomor sini pas juju mata nasor.
mak buatan nih. Apa iya patuna tama loro ko mali wong cede. Yang kedua imon rina sarai. Nomor 3 ribet tuh macalana mata nasoy kan kalau busisan. Ketika matahari memerah itu sampai tenggelam, itu tidak boleh sholat. Kemudian yang keempat, imon rina subuh. Yang kelima, ribet tuh mubah nama tanah nasoy kan kami rina sirapah. Kelima. Itu hadis dari Abu Hurairah. Jadi yang lima hebat maka deh angkat tahu pandita maka deh semua sholat tidak boleh. Ini nak pakai mata syafi. Ini tuh ampai maka kota maki masigi ina melo mangaribi langsung banut tuh dah. Baca bani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Angkat lu kata maka dan mau cicam ni. Nasaba angkan angka sahabat. Kasih di sahabat riwayat ini. Ini tay bilal maka deh melo kama. Nah, melo ni tama masigi kali maka dia bilang melo kaba. Dia na nasab dia na tama, mo mritat to misaliw, tapi ano nabit tani tay. Maka dia sahabat ko dia na tama no lisisan ni. Pulan dia bilang kaji dia kama bilang. No liero natanay maka magi dia utama. Maka mereka tama na ya Rasulullah masam peja sunat tapi wite bilal maka dia melo kama jadi dia no api masam peja sunat jadi utaja ni ka mana na pagkatama. Aga na sa nabita. Ya ko tarlamba ko makiro, tama ko tatong ko sampai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Angka maka katalu ko maka cicam. Maka salah sama marat ya ko mubaca pada tu ko masam peja sunat itu mesti ko. Nah. Tapi iya ibaca atau terlambat nih. Tanya baca maka yang penting tabe baca pada raja ini jama ayo nanti nama dari mana ustaz pak maka wakan apa guru ustaz baca dia nanti masam pajak pada itu masam pajak ini nana duduk ini sebenarnya itu bacaan bagi orang yang terlambat angka itu pakai termasuk maka tok baik tahu maka dia kau maka tok baik tahu utama yang mana tuh baca apa kau tuh angka tok maka dia asam pajak kok nasabah angka tahu matanangi maka tok bana di tanah tama lagi suri maka dia masam pajak ika kira jadi maka dari palaba sampai jasuna ko maka to mau pitawe nato tama wadi mo ki sampai jasuna bisa melaksanakan sholat sunnah angka na to maka naki ka wajib ika sunnah masa sampai jasuna tatul macika sunnah nakatobe ka wajib masa ipatuju ya sunnah na pipajok ka wajib maka dia ro palaba ini na iya to masam pajangin ang kali nakatoba itu kira dia ke masam pajak kung kali mo to katoba jadi jalan mati katoba jalan mati sampai jamu jadi itu kok pengewangi dia kepurana tuh ya maka ulama fikih itu berbeda karena begitu masing-masing ada alasannya jadi aku ya bu terutama di makun raya kan kalau ki masigi silakan kega natacio rero maka dia kota maka masigi ustaz komero ta mangaribi tidak tetap ahama sampai sunat itu masjid nah iya Pak sampai sunat mah pekerja masigi istilahnya sebakan dia roh tapi angkat tu cara mana guru takal siden ring almarhum maka dah iya tu sampai sunat itu masjid cicami na jama bita cicami hanya sekali dikerjakan Rasulullah alasannya magai nasaba iya ro nabita masigi nala bola kan gitu kemudian iya tuh nabita iya panatama masigi ko langsung nilakon raparimangan jadi burana lakon rongi mangi iya na tuh ampai disunahkan imam itu sholat sunnah di rumahnya iya panatama masigi ko kamu ipak bangit itu disunahkan itu mengikuti pola hidupnya Rasulullah iya situ mana kan makiro iya tuh sampai sunnah memang bu masa rolat di kok boleh jama sholat di selama di itu terlambat masa sampai perlu nah sebab memang tu sampai sunnah makam para tu nabi kalau ko sahabat dia nak karena dia sampajang nampara ni nasabak napa mesen sampajang ko sige ina tu nak nabi telah taja al buyut aku makabir aja mu panciji buruk longi bolam nah apa ia tu boleh bu melu di seri baraka itu masih ge kan mak baraka ni bolata ni melu di seri baraka na tu matan namon roy apa ia tu boleh ma nomroi baraka jadi mana tu kongkah ukuran anak masih sekolah madicing iya engka tuh biasa tuh bisa makan dewi waktu kokoromon ro jadi mana sedih anakku masih sekolah lancar ya kalau itu biasa itu rumah yang diisi barakah aja tak ada bola nama tingkah ni patak tingkah ni maga di sisa anak masih sekolah pro pero ni dia kata mak dia nak barakah boleh tuh jadi itu bola mak barakah ya kong kapo tuh makan biasa makan dewi ukir biasa monro nataraka manci pegawai ukir monro biasa begitu itu rumah yang ada barakahnya makanya itu ampai boleh nasuruh kita nabi tadi barakah maka la taj'al buyutakum maqabir aja pajiki buruk orang bolam
Tarangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat. Ya nama suruh baca yondri mengaji. Ya nanti sampai maka dapat. Komeki mengaji maka jalan itu kopi boleh. Aja nak aku masih Pak Yang masih kan memberkati kecuali dia terlewat lo bola kamu roki mengaji ya. Kenapa? Pernah masih tapi komeki mengaji maka dia itu kopi boleh. Supaya malaikat rahmat itu tinggal. Pak Yang kamu lah dia yondri mengaji. Dia yondri malaikat tuh. Apa itu malaikat itu maka tuh matana tuh Pak pinadinga kong kay. Inang kabola yondri to tama. Mai ko to tama ko masigi na macake. Tanya ase na masigi itu pinadinga mato. Ang kanito to masigi yondri tama na mo jalan ase na to 50 sa di Pak pinadi. Tahu itu masigi makura jamaah. Lang ka masigi tatali mami jamaah itu 50 to yondri. Tapi nang ka masigi to linondri te mak dari jamaah mega Pak dari jamaah na manyamang apalagi ko mare panondri te masigi ko nyamot tuh. Ada masjid itu di Pangkajen biasa tamay Pak. Makanya masih masalah kayaknya Imundri itu agak masuk ke lorong tama kakak masih anu kita rasa mengatakan mari Pak Nuri masjid ini ternyata masjid itu adalah masjid tarekat khalwatiyah tuli Nuri masjid kiri itu lain memang si salah memang tuh Pak ya kau nggak masjid Nuri tuli Nuri masjid kiri Nuri mengaji mau pengajian insya Allah lihat memang tuh hawa nak utama silakan. Makanya itu namu maga tu pala isaliwa ko tama ko masige ta pamachake pa pinadingi. Itu karena hawa malaikat. Maka mati itu bolata. Yan ang kabola to tama ilala to lima sumpay pa pinadingi to ko mila dala may matinro ko mila gole-gole matinro. Bola seta-seta na itu. Ya kan agad makoro. Tama nilala din may matinro mata na nalaga gulo na nasulo ko gole-gole na pay matinro na bola seta-seta nya itu. Yan ang kanong unri mga ngaji. Yan ang nakala nabi tarangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dan nasaba iya ko unri malaikat boleh. Tapta mata na pa pinadingi huwallazi ansala sakinah pasti nalingi atanang. Yan tu ampai ya sange malaikat mapatinro tu. Nah, itu ampai ko subuh kami ke malaikat no. Ini tuh ampai magampang patin rumah itu. Jumamak ko to, si puluh mana tuh malaikat ko jumamak. No, iya to anak tak menendek pak katok bae deh. Dia gina cakak dok langsung titi. Iya. Nah itu na tuh makun rai makai gero ko jumai dia nalo maju maka dia nalo maju matino ko bolana. Mau matino na tete 10 sih kita pecakar dulu. Iya, enak lo na juma karena malaikat rahmat itu sudah turun. Jadi aja tak ada setan nih, tapi setan malaikat pam masih memato, kaya kabat tuh nato matinro, masih aja matinro, ya kung kaya malaikat, kaya kata, ya kau tamang haji, malaikat itu berkerumun. Makanya madali apa jadi dua lampa, si garu-garu itu 5 tahun 5 tahun, kaya gaji baris siasa gaji, iya, kaya gaji baris sina kok kurangnya ya saya gaji wae. Yang kedua masih kiri, biar sama aku mata sabi tak ada apa kan? Iya, tak ada masih kiri. Kenapa? Itu karena resonansi malaikat yang menyebabkan kita mudah tidur. Maka jaja tak ada setan, tania. Ya itu setannya, maka ya mak dia nak tulis salah kamu pak, maka nabi tanya mau pura majin nih, dia nak ganggu kok, kan begitu. Ini yang kadang kita anukan, makanya saya wasiatkan juga hal yang paling penting karena ini berkaitan juga dengan hari ke-40-nya ya, almarhumah Jawanda ya, Maki. Sebenarnya kan penting juga saya ulang-ulang itu bahwa itu tahu mati Pak Bu. Jadi itu makan atau mati nasabahkan usianya tertutup. Jadi ya tuh buru tanya alam akhirat. Pahamnya? Alam kubur itu bukan alam akhirat. Jadi iya itu nadena letuk sininna ibadah pakka sibiangnya lekko atau mati kok ni alam akhirat. Jadi alam kubur itu masih alam antara. Ia peniasang alam akhirat kok kama dino. Jadi selama deh panakama dino ko mati tahu tapendinnya tuh. Istilahnya terpending, makanya disebut alam antara itu, menunggu. Alam kubur itu alam menunggu, barsah, tempat menunggu. Jadi roon romat tajangnya, dia napa aja lari amalai ku makamala itu, ya nanti nak nabi tak mau pak itu masih jaya mati. Nasabah magai lek pangidosana, engka dua telu keluarga atau dikirim ngipal, bijana. Tapi namu masih jek mati kau deka atau pilau doang, macam katawi. Ya mana roba orang ni, aja tak ada masih jamaah mau pak, namu masih je mate kau kan nilo dong masih lakai, nanya namanya makokoi, seakan-akan ia rokok mate, tahu dia nak hubungan. Betul mana yang napura na ilam matai urusan nama ni. Padahal itu kitab catatan amal tidak tertutup. Kendrogangka, inna matuwafona ujurahum yaumal qiyam. Letu kamalino, jadi kamat pilih, nona di pajak tamu pahala kan? Makanya itu amal jariah, maka lagi di amal-amal lari. Itu penting sekali. Termasuk
sedekah, ilmu yang dimanfaatkan, Pak disenangi. Jadi yang paling pokok itu sebenarnya wasiat ke anak-anak. Wasiat kalau bijak-bijak. Itu yang paling pokok. Maka apalagi makoko menyaman nih Bu, yang kena HP. Tarakak bawan nih, aki rekaman. Taputar ita, tarakangnya leta. Napa maki buah wasiat. Anak-anakku ketika saya meninggal kelak, wasiatkan ko ya darah kowe ya punah. Ya darah ko ya punah. Ya galung ko ya punah. Aja mau laga-laga ya, ilo doang aku mati ka. Tapi namin bikin wasiat. Nah, pero video na tasimpan. Itu. Nagpuli mati-mati tabaja sa nga di, naputara niya natin, kadang kapasan na. Di na ito napangiwa. Yung ko kumakadaki, alin na pamatok bagay. Kan macicig. Yan na rin, si Messi, liw na ko ang kagulo naman nasa iya, di malo yan. Mapagiwa si Badi ito. Hindi ka papagiwangi. Itu penting. Makanya usahakan na kita bikin wasiat. Akibat wasiat. Apa yan na deh gaga wasiat tamang sakit. Iya. Masa gi orang parang nih Bu, iya tuh ko tomate na pangewangin bija-bija mundri ini cala na saba ini tarongan ngilala na pangewang itu penting. Iya. Makanya saya sering sampaikan itu pekan jaki anu tak bikin wasiat. Iya. Apalagi kalau agak jatuh masih lah saya itu kalau kaji hikmah itu kadang ini di ilmu hikmah itu Bu, kita di belajar hikmah itu makin yaitu kong anak anak pertama itu nala tu sifat na indok nama kalilang. Jadi itu nak pamulata sifat na indok nama jaya itu nala. Tapi sifat kanja na bapaknya tu nala. Ya kok anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya diambil, sifat baik ibunya diambil. Ya, anak kedua. Rewas itu matu ketiga makor. Iya. Nah, kemudian yang kedua di hikmah itu tapi tidak paten ibu aja pertama saya bilang. Iya kok anak pamulangnya makun rai berarti indoknya itu yolo mati. Iya kok anak pamulangnya aroane maka bapaknya itu yang kebanyakan lebih dulu meninggal. tidak paten ya. Ilmu hikmah itu bukan ilmu paten, tapi dia adalah ilmu yang kebanyakan. Iya. Tadi coba taliti. Iya. Tapi tidak semua itu. Maka dia anak aroane pamulat tuh biasa ambok na yolo. Makanya dari situlah ulama mengatakan kalau anakmu perempuan itu istrinya simpan wasiat. Nah, tapi tidak selamanya. Tapi kita coba gerek pikir kan beli bola tadi ini kada iya kan gitu. Iya. Tapi itu bukan ilmu paten, itu ilmu antara istilahnya. Jadi kalau di hikmah itu, makanya saya itu jarang mau kaji betul itu Pak. Istilahnya begini, saya takut kalau nanti jadi istilahnya jadi ultimatum maka iya nama kau mati nih rasa mustahil. Tidak, itu adalah ilmu yang kebanyakan. Iya, maka cuma penting saya sampaikan ke kamu maka ada biasa majinan kan bisa makan makoi sebenarnya dari situ.